Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madu Munawwaroh, NIM C1C019026 dari kelas R10 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan submateri dari mata kuliah Akuntansi Keperilakuan, yaitu Pengendalian Keuangan, dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama, pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat kita mendekati abad ke-21. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengambil alihan perusahaan, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Untuk memahami perkembangan ini dan ikut serta di dalamnya secara efektif, diperlukan pengetahuan mengenai prinsip keuangan. Selanjutnya, yang kedua, fungsi keuangan. Walaupun perincian antar organisasi bervariasi, fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Dana dikumpulkan dari sumber-sumber keuangan eksternal dan dialokasikan untuk penggunaan yang berbeda-beda. Arus dana di dalam perusahaan dipantau. Imbalan untuk sumber-sumber perhitungan ini dapat berupa tingkat pengembalian atau return, pembayaran kembali, serta produk dan jasa. Fungsi-fungsi yang sama ini harus dilaksanakan baik di perusahaan bisnis, badan pemerintahan, maupun organisasi-organisasi nirlaba. Selanjutnya, lanjutan dari fungsi keuangan tadi. Tujuan manajer keuangan adalah membuat rencana guna memperoleh dan menggunakan dana, serta memaksimalkan nilai organisasi. Berikut beberapa kegiatan yang terlibat. Yang pertama, dalam perencanaan dan peramalan. Manajer keuangan berinteraksi dengan para eksekutif yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perencanaan strategis umum. Yang kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatiannya pada keputusan investasi dan perhitungan biaya, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Perusahaan yang berhasil biasanya mengalami laju pertumbuhan penjualan yang tinggi, sehingga memerlukan dukungan penambahan investasi. Para manajer keuangan perlu menentukan laju pertumbuhan penjualan yang sebaiknya dicapai dan membuat prioritas atas alternatif investasi yang tersedia. Yang ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lainnya agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin, karena semua keputusan bisnis memiliki dampak keuangan. Yang keempat, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar uang dan pasar modal yang merupakan sumber perolehan dana dan tempat surat berharga perusahaan diperdagangkan. Selanjutnya, dilema pengendalian. Perusahaan telah sangat berhasil dengan keunggulan utama pada fleksibilitas, kualitas pengendalian, dan layanan pelanggan. Perusahaan sering lebih unggul dibandingkan dengan pesaing, karena pesaing gagal untuk memberikan kualitas atau layanan yang diharapkan, karena mengutamakan layanan, kualitas produk, perputaran yang begitu cepat, dan layanan purna jual. Harga perusahaan mungkin lebih tinggi dibandingkan beberapa pesaingnya, namun dalam jangka panjang, manfaat dari kualitas yang tinggi dan layanan yang lebih baik telah membuat banyak pelanggan menjadi setia, dan perusahaan tersebut telah berproduksi dengan cepat pada tingkat yang mendekati kapasitas praktis. Selanjutnya, yaitu definisi pengendalian keuangan. Ada dua jenis, yaitu pertama, umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Yang kedua, perluasan konsep-konsep tradisional. Selanjutnya, pengendalian terpadu. Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administratif. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua operasi, yang ketiga umpan balik, dan yang terakhir interaksi pengendalian. Selanjutnya, faktor-faktor kontekstual. Yang pertama, ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dan suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Ukuran dapat menjadi suatu hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Yang kedua, stabilitas lingkungan.
Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dalam lingkungan yang selalu berubah. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan suatu tanggapan. Yang ketiga, motif keuntungan. Keberadaan dari motif keuntungan tentunya bukanlah penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Yang terakhir, faktor-faktor proses. Telah diketahui bahwa tujuan proses terhadap pengendalian akuntansi dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian. Terdapat banyak cara mengkarakteristikkan proses organisasi tersebut. Selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan rancangan. Pengendalian telah didefinisikan sebagai suatu pilihan inisiatif karena diyakini bahwa kemungkinan pencapaian hasil yang diharapkan adalah tinggi. Untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara menemukan hubungan sebab akibat yang dipercaya bersifat nyata dalam lingkungan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi logis yang dapat dihasilkan dari penambahan suatu pengendalian atau aturan pengendalian. Karena lebih fokus pada perilaku dibandingkan pada mekanis, para desainer harus mempertimbangkan istilah ekspektasi dan kemungkinan dibandingkan dengan kepastian dalam hal output. Pengembangan rencana hingga mencapai tingkat yang sempurna menjadi tujuan yang tidak realistis. Lanjutannya yaitu yang pertama, antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan pada apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Laporan keuangan memberikan informasi untuk menentukan apakah hasil tersebut tepat. Yang kedua, relevansi dengan teori agensi. Salah satu hal yang sangat berharga dari desentralisasi atau pendelegasian wewenang dalam pengembalian keputusan adalah jika seorang manajer mendelegasikan suatu keputusan kepada seorang karyawan, maka karyawan tersebut bisa saja mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan manajernya. Yang ketiga, pengelolaan perubahan. Sesuatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian, para manajer melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan yang seringkali dihadapkan pada satu atau lebih dilema bisnis. Mungkin itulah materi yang bisa saya presentasikan saat ini. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.